Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat kesehatan serta nikmat kesempatan untuk bersama-sama berkumpul di tempat yang insya Allah diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang membawa kita dari alam gelap gulita menuju alam yang terang benderang seperti sekarang. Yang terhormat Ibu Khairul Nisa SPDI MA sebagai dosen pengampu mata kuliah pendidikan agama Islam, serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan dakwah yang berjudul Bagaimana Membumikan Islam di Indonesia. Dalam dakwah kali ini kita akan menyelidiki dan menggambarkan bagaimana manusia mengalami dan mengungkapkan dimensi keagamaan atau ketuhanan dalam kehidupan mereka. Manusia sebagai makhluk yang mencari makna, cenderung mencari hubungan dengan ilahi sebagai cara untuk memahami eksistensi mereka. Pada tingkat yang lebih mendalam, kebutuhan spiritual ini menjamin peran penting dalam membentuk nilai moral dan persepsi hidup manusia. Ruang pencarian makna. Manusia di tengah kompleksitas kehidupan sering mencari makna dan tujuan. Pencarian ini sering membawa mereka kepada dimensi spiritual, di mana pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang eksistensi dan makna hidup mendapat jawaban. Praktik keagamaan. Berbagai bentuk ibadah, ritual, dan praktik keagamaan menjadi sarana bagi manusia untuk mengalami koneksi pribadi dengan ilahi. Hal ini mencakup doa, meditasi, atau partisipasi dalam upacara keagamaan. Etika dan moral. Konsep ketuhanan sering terkait erat dengan norma-norma dan etika moral dalam masyarakat. Manusia sering mengambil inspirasi dari ajaran agama atau keyakinan spiritual mereka untuk membimbing perilaku mereka. Hubungan dengan sesama. Keyakinan akan adanya kekuatan yang lebih besar sering memotivasi manusia untuk membangun hubungan yang penuh kasih dan pengertian dengan sesama. Konsep kasih sayang dan keadilan dapat bersumber dari nilai-nilai keagamaan. Respon terhadap krisis dan kegelisahan. Manusia cenderung mencari dukungan dan ketenangan dalam kepercayaan agama atau spiritualitas mereka ketika menghadapi krisis atau kegelisahan. Ini mencerminkan peran penting keagamaan dalam memberikan ketenangan batin. Al-Quran juga mengemukakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menakdirkan pluralitas sebagai karakteristik makhluk ciptaannya. Tuhan tidak menakdirkan pluralitas dalam menciptakan untuk mendorong ketidakharmonisan dan perang.
Pluralitas sekaligus menjadi bukti relativitas makhluk. Karena sifat relativitasnya tersebut, makhluk Allah tidak mungkin menyamai kemutlakan Sang Pencipta. Dengan demikian, pernyataan tauhid pengesahan Allah harus sejalan dengan penegasan pluralitas lainnya. Hanya yang esa saja yang memiliki kebenaran dan kekuasaan mutlak, sedangkan yang plural pastinya memiliki kebenaran dan kekuasaan yang relatif. Makhluk ciptaan Tuhan diibaratkan sebagai kepingan pleza yang hanya dapat mencerminkan gambaran Tuhan. Apabila kepingan tersebut disatukan dalam sebuah bingkai, artinya sebagai makhluk kita harus mampu memaafkan dan mendayagunakan fitrah pluralitas kita ini sebagai media penampil kebenaran dan keindahan Tuhan di alam ini. Dari dakwah yang saya bawakan dapat disimpulkan, dapat dikatakan pula bahwa dimensi keagamaan membentuk bagian integral dari kehidupan manusia. Sebagai bentuk pencarian makna dan koneksi dengan sesuatu yang lebih besar, keagamaan memiliki dampak yang signifikan pada cara manusia bertuhan dan membentuk landasan moral dalam kehidupan mereka. Itulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan, itu datangnya dari diri saya sendiri. Dan semoga bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua, khususnya diri saya pribadi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.